Hai Hukum Minders, welcome to channel Hukum Mind. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang salah satu tindak pidana kejahatan atau pembunuhan berantai yang terjadi di Korea tepatnya pada tahun 1986. Nah, pembunuhan ini sendiri ini terkenal banget sampai diangkat ke banyak drama-drama ataupun film-film, yaitu pembunuhan Hwasong. Kenapa disebut dengan pembunuhan Hwasong? Karena pembunuhan ini terjadi di daerah Hwasong. Pembunuhan Hwasong sendiri ini merupakan kejadian nyata, jadi bukan fiksi ya di sini ya. Kejadian nyata yang terjadi di tahun 1986 sampai 1991 dengan jumlah korban mencapai 15 wanita yang merupakan wanita parubaya yang meninggal dalam kondisi tidak baik. Dalam kondisi telah diperkosa, meninggalnya dalam keadaan terikat oleh stocking. Tapi yang jadi masalahnya adalah pelaku pembunuhan ini sendiri baru diketahui 30 tahun kemudian setelah kejadian, yaitu sekitar tahun 2019. Nah, dalam topik ini kita nggak akan bahas tentang gimana alur cerita drama Korea tersebut atau tahanan tersebut. Kita nggak akan review tentang drama Koreanya. Yang akan kita review adalah pembunuhan Hwasongnya. Bagaimana amit-amit nih kalau terjadi pembunuhan Hwasongnya terjadi di Indonesia. Gimana sih hukum positif yang berlaku? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum positif di Indonesia mengatur untuk daluarsa. Yuk kita bahas. Menurut Bapak H.A.K. Moh Anwar, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus, yaitu KUHP buku 2, mengatakan perbedaan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa terletak pada apa yang terjadi dalam diri si pelaku, yaitu kondisi sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu. Kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Jadi di sini jelas ya, untuk pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana itu berbeda. Pembunuhan biasa itu cenderung dilakukan bisa dikatakan secara tidak terstruktural lah, tidak direncanakan terlebih dahulu. Berbeda dengan yang pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai yang pasti sudah disiapkan secara senjata, tindakan, gerak-gerik dan lainnya pasti sudah dipersiapkan dengan cukup matang. Menurut Bapak E.Y. Kanter dan Bapak Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, mengatakan bahwa daluarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi, secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluarsa. James Remlick dalam buku yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa jangka waktu daluarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah delik dilakukan. Penghitungan daluarsa yang demikian juga berlaku bagi pelaku penyerta lainnya. James Remlick berpendapat bahwa istilah perbuatan dalam rumusan pasal 79 KUHP harus dimaknai sebagai tindak pidana atau delik, sehingga untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluarsa, seluruh unsur dari perumusan delik harus terpenuhi. Atau apabila dalam delik material, artinya bukan waktu tindakan dilakukan, tetapi justru saat munculnya akibat dari tindakan tersebut. Berdasarkan ketentuan pidana hukum positif di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah pasal 285 KUH pidana yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun. Pasal 286 KUHP, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 291 ayat 2, jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ketentuan pidana pembunuhannya berdasarkan pasal 340 KUH pidana berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUH pidana berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk ketentuan daluarsa berdasarkan hukum positifnya, pasal 78 ayat 1, kewenangan untuk pidana hapus karena daluarsa, yaitu butir 1 mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun, butir 2 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun, butir 3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Butir 4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Ayat 2, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangnya menjadi 1/3. Nah, jadi amit-amit nih kalau adanya pembunuhan berantai kosong ini terjadi di Indonesia, maka berdasarkan hukum positif yang tadi sudah kita baca, pelaku dapat dijerat atau dituntut dengan pasal berlapis, yaitu pemerkosaan, pembunuhan. Tapi kalau pelaku baru ditemukan atau diketahui pelakunya 30 tahun kemudian, yaitu di tahun 2019, maka pembunuhan berantai tersebut berdasarkan pasal 78 ayat 1 butir 4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Yang artinya pelaku pembunuhan tersebut tidak dapat diadili atau telah hapusnya kewenangan menuntut atas perbuatan pembunuhan tersebut dikarenakan telah melampaui masa berlakunya daluarsa, yaitu 18 tahun. Nah, Hukum Minders, sekian sharing dari kami tentang pembunuhan kosong. Amit-amit kalau terjadi di Indonesia, bagaimana hukum positifnya dan daluarsanya apabila ditemukan pelakunya setelah 30 tahun kemudian. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Stay healthy and thank you.